Selamat siang Sobat Jawara, bersama saya Yunifida pada hari ini Senin 21 Oktober 2024. Saya sedang berada di Hotel Arya Duta Lipo Village Karawaci yang menjadi lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tahun 2024. Sebanyak 8.890 orang peserta mengikuti ujian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang terselenggara selama 5 hari mulai dari Sabtu 19 Oktober 2024 hingga Rabu 23 Oktober 2024 mendatang. Peserta pada sesi ketiga hari ini akan mengikuti seleksi dengan metode Computer Assisted Test atau CAT yang menguji kemampuan kebangsaan, intelijensia umum, dan karakteristik pribadi. Setiap sesinya peserta akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mulai dari kelengkapan berkas dan ketepatan berpakaian, mulai dari kemeja putih lengan panjang, celana bahan berwarna hitam, dan sepatu tertutup berwarna hitam. Peserta dilarang menggunakan aksesoris berbahan logam. Dan untuk mengikuti ujian, peserta wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas peserta seperti EKTP atau kartu keluarga. Halo Sobat Jawara, saat ini saya sudah bersama salah satu panitia pelaksanaan SKD CPNS Kumham Banten. Selamat siang Mas Fani. Siang Mbak. Ini kita kan sudah memasuki pelaksanaan hari ketiga. Sejauh ini bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan lancar dan kondusif? Dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ini semua berjalan dengan kondusif, tertib, peserta juga memang mengikuti aturan kami. Namun memang ada beberapa peserta yang banyak sekali kendalanya, mulai dari pakaian tidak sesuai, celana tidak sesuai, sepatu, sampai dengan datang terlambat. Nah, jadi dipastikan lagi datang itu 90 menit sebelum waktu pelaksanaan. Karena jika kalian terlambat akan dianggap gugur. Nah itu dia kenapa pentingnya itu disiplin waktu ya Mas Fani ya. Makanya itu persiapan juga harus matang. Betul. Gak hanya belajar tapi ketika sudah hari H-nya telat sama aja ya. Dibaca lagi aturannya. Oke, itu pentingnya juga membaca. Betul Mbak. Iya, baik. Terima kasih Mas Fani. Oke Sobat Jawara, selanjutnya kita akan berbincang dengan salah satu pejabat kantor wilayah yang juga merupakan sekretaris dari pelaksanaan ujian SKD Kemenkumham ini. Mari ikuti saya. Selamat siang Pak Irwan. Apa kabar? Baik Pak. Nah beliau ini merupakan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, saya ingin bertanya bagaimana komitmen Kemham Banten dalam pelaksanaan SKD CPNS ini yang bersih tanpa pungli? Ya, terima kasih Mbak Yuni. Hal ini merupakan amanah yang saat ini sedang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam rangka penerimaan CPNS baru dan saat ini sudah melalui tahapan SKD CAT. Terkait dengan strategi yang kita lakukan, tentunya kita sebagai manusia terus berupaya untuk meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya. Namun perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya bahwa pelaksanaan SKD ini dilakukan langsung oleh BKN. Jadi memang bukan dari pihak kantor wilayah atau Kementerian Hukum dan HAM sendiri yang menyelenggarakan, tapi ini pure adalah kegiatan dari BKN sebagai mitra dalam rangka seleksi CPNS. Kami di sini sudah memastikan bahwa komitmen terkait dengan bahwa penerimaan ini adalah gratis. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat, percayalah kepada anak-anaknya dan kita yakin atas doa orang tua dan kesempatan untuk berhasil, insya Allah tidak akan kemana dan itu akan menjadi milik anak-anak yang nantinya akan bergabung menjadi bagian Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin itu Mbak Yuni. Mantap, jadi nggak hanya sekedar glorifikasi tapi kita juga dapat pesan dan kesan untuk calon-calon para tunas pengayoman. Terima kasih banyak Pak Irwan, mohon maaf mengganggu di tengah kesibukan yang sangat hektik ini. Semangat Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya Pak, selamat siang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta SKD CPNS sesi ketiga dengan Mas Ahmad Wahidin. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Mbak. Dan FYI, Mas Wahidin ini merupakan salah satu top skor yang meraih skor tertinggi pada sesi ketiga ini dengan nilai berapa Mas? 450 Mbak. 450 dari 550. BTW selamat dulu ya Mas ya atas pencapaian pada hari ini. Iya, untuk formasinya apa yang diambil Mas? Analis kekayaan intelektual ahli pertama. Oh, langsung JFT, jabatan fungsional tertentu ya. Nah, ini kemudian Mas kan Mas Ahmad Wahidin dapat nilai tertinggi nih pada hari ini. Apa sih tips and triknya supaya dapat nilai tersebut?
sering mengikuti berbagai tryout dari penyedia tryout yang ada di online, juga belajar tips dan trik cara menjawab soal. Melalui pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil ini diharapkan dapat menghasilkan talent-talent yang berkompeten, berintegritas, dan memiliki daya juang yang tinggi sehingga dapat bekerja dan berkinerja, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Bersama saya Yunifida, demikian dilaporkan.